Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hampir tidak pernah membalas ketika disakiti? Dia tidak berteriak, tidak menghina, tidak membalas dengan cara yang sama. Bahkan ketika orang lain memperlakukannya dengan buruk, dia hanya diam, lalu tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kepalanya? Apakah dia benar-benar tidak marah? Atau justru ada sesuatu yang sedang dia tahan? Karena ada satu hal yang sering disalahpahami tentang orang yang pendiam dan sabar. Mereka bukan tidak punya batas, mereka hanya tidak selalu menunjukkannya. Dan ketika batas itu akhirnya terlewati, mungkin kamu tidak akan melihat kemarahannya. Kamu justru akan melihat sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, yaitu dia berhenti peduli. Orang yang sabar biasanya memiliki kemampuan untuk menahan reaksi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, mereka tidak langsung membalas. Mereka memilih diam, bukan karena mereka tidak punya jawaban, tetapi karena mereka tahu tidak semua perkataan harus dibalas, tidak semua pertengkaran harus dimenangkan, dan tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan. Mereka mungkin terlihat tenang dari luar, tetapi di dalam pikirannya percakapan itu bisa terus berputar. Kenapa dia mengatakan itu? Apakah selama ini dia memang berpikir seperti itu tentang aku? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Mereka menganalisis, mereka mengingat, mereka mempertimbangkan, dan terkadang mereka terlalu lama menyimpan semuanya sendirian. Ada alasan mengapa orang yang pendiam sering terlihat sulit ditebak, karena mereka lebih banyak mengamati daripada berbicara. Saat orang lain sibuk menjelaskan dirinya, mereka mendengarkan. Saat orang lain sibuk menunjukkan kebaikannya, mereka memperhatikan tindakannya. Karena bagi mereka, perkataan bisa dibuat dengan mudah, tetapi sikap sulit untuk dipalsukan dalam waktu yang lama. Mereka memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan orang ketika tidak ada yang melihat. Mereka memperhatikan bagaimana kamu berbicara ketika sedang marah. Mereka memperhatikan apakah kamu tetap menghargai mereka ketika kamu sudah tidak membutuhkan mereka. Dan tanpa kamu sadari, semua itu mereka simpan di dalam ingatan. Itulah mengapa jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa orang yang diam tidak mengetahui apa-apa. Bisa jadi dia mengetahui jauh lebih banyak daripada yang dia katakan. Dia tahu ketika kamu mulai berubah. Dia tahu ketika perhatianmu mulai berkurang. Dia tahu ketika ucapanmu tidak sesuai dengan tindakanmu. Dia bahkan mungkin tahu ketika kamu berbohong. Tetapi dia memilih diam. Kenapa? Karena dia tidak ingin menghabiskan energinya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang sebenarnya sudah dia pahami. Dan disinilah letak kesalahpahaman terbesar tentang orang sabar. Banyak orang menganggap kesabaran sebagai izin untuk terus menyakiti. Sekali dimaafkan, diulang lagi. Dimaafkan lagi, diulang lagi. Sampai akhirnya orang tersebut berpikir, dia tidak akan pernah pergi. Padahal, kesabaran seseorang juga memiliki batas. Dan biasanya, perubahan itu tidak terjadi dengan suara keras. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya satu hal yang perlahan berubah, yaitu perhatiannya. Dulu dia selalu bertanya apakah kamu baik-baik saja. Sekarang tidak lagi. Dulu dia selalu menjelaskan ketika terjadi kesalahpahaman. Sekarang dia memilih diam. Dulu dia berusaha memperbaiki hubungan. Sekarang dia tidak lagi memaksa. Dan yang paling mengejutkan, kamu mungkin tidak menyadari bahwa semuanya sudah berubah. Karena dia masih bisa tersenyum, masih bisa berbicara dengan sopan, masih bisa memperlakukanmu dengan baik. Tetapi di dalam dirinya, dia mungkin sudah mengambil keputusan. Ada kalanya seseorang tidak pergi karena membencimu. Dia pergi karena akhirnya memahami bahwa dirinya juga pantas mendapatkan ketenangan. Dia sudah terlalu lama mencoba memahami orang lain, terlalu lama memaklumi, terlalu lama mengatakan, mungkin dia sedang lelah, mungkin dia sedang punya masalah, mungkin aku terlalu sensitif. Sampai suatu hari dia sadar bahwa selama ini dia terus mencari alasan untuk membenarkan perlakuan yang sebenarnya sudah menyakitinya.
Dan ketika kesadaran itu datang, seseorang bisa berubah tanpa suara. Dia tidak lagi meminta perhatian, tidak lagi mengejar, tidak lagi memaksa seseorang untuk tinggal. Karena dia sudah memahami satu hal sederhana, yaitu hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus mempertanyakan apakah dirinya cukup berharga. Jadi, jika kamu mengenal seseorang yang sangat sabar, jangan menganggap kesabarannya sebagai kelemahan. Jangan menganggap diamnya sebagai kebodohan. Dan jangan menganggap karena dia selalu dimaafkan berarti kamu bisa terus melakukan kesalahan yang sama. Karena ada orang yang ketika marah, mereka berteriak. Tetapi ada juga orang yang ketika sudah benar-benar kecewa, mereka menjadi sangat tenang. Tidak karena mereka tidak punya perasaan, tetapi karena mereka sudah tidak ingin memperjuangkan sesuatu yang terus membuat mereka terluka. Dan mungkin itulah hal yang paling menakutkan dari seseorang yang terlalu sabar. Bukan ketika dia marah, tetapi ketika dia berhenti berharap. Karena selama seseorang masih marah, berarti masih ada sesuatu yang dia pedulikan. Tetapi ketika dia sudah benar-benar diam, benar-benar tenang, dan tidak lagi mencoba menjelaskan, mungkin saat itulah kamu harus bertanya kepada dirimu sendiri. Apa yang sudah aku lakukan sampai orang ini tidak lagi ingin memperjuangkan hubungan kami? Karena terkadang kehilangan seseorang bukan terjadi ketika dia pergi. Kehilangan itu dimulai jauh sebelumnya, ketika seseorang yang dulu selalu berusaha akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dan ketika dia pergi dengan tenang, jangan heran jika dia tidak kembali, karena mungkin dia sudah terlalu lama memberi kesempatan. Dan kali ini dia memilih memberi kesempatan kepada dirinya sendiri.